Kitabul Azan ya judul besarnya. Ini tentang berjamaah bab ke-58. Babun iza qamar rajulu an yasaril imami fahawwalahul imamu ila yaminihi lam tafsud sholatuhuma. Ini masih sangat erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Hadisnya pun sama nih ya. Hadis yang sama gitu dimuat oleh Imam Al-Bukhari di bab 57, kemudian bab sekarang nih 58 dan bab berikutnya. Jadi tiga hadis yang samanya oleh Imam Al-Bukhari dimuat di tiga bab berturut-turut, titunya berturut-turut, hadisnya sama. Nah ini babnya, bab ke-58 ini bab apabila seseorang berdiri di sebelah kiri imam lalu imam memindahkannya ke sebelah kanannya, tidaklah rusak sholat keduanya. Apabila ini kan dari kejadian yang di kalau bab sebelumnya babun yakumu an yaminil imami bihizaihi sawaan iza kana snaini. Bab makmum berdiri di sebelah kanan imam sejajarnya, persis di sebelah kanan imam sejajarnya, lurusnya sejajar seperti makmum dengan makmum gitu ya, sejajar ke pinggir, bukan ke depan, bukan depan belakang gitu ya, segaris sejajarnya tapi ke pinggir seperti makmum dengan makmum apabila sholat atau berjamaah hanya dua orang. Bab yang 57 nih, bab makmum berdiri persis di sebelah kanan imam sejajarnya, segaris lurus gitu ya dengan imam apabila berjamaah hanya dua orang. Nah bab yang ke-58 sekarang, kalau makmumnya itu malah berdiri di sebelah kiri imam, maka imamnya kemudian imam memindahkannya ke sebelah kanan, karena memang seperti itu kan mestinya bersaf kalau berjamaah hanya dua orang ya, imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Nah ternyata makmumnya malah berdiri di sebelah kiri imam, lalu imam memindahkan makmum ke sebelah kanannya. Nah dengan melakukan demikiannya lam tafsud sholatuhuma, maka sholat keduanya itu tidak rusak. Nah hadisnya ya yang kemarin nih hadisnya, tapi agak ada sedikit beda ini ya redaksinya, meskipun pokoknya ini hadis masih hadis yang sama dengan bab sebelumnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala nimtu inda Maimunata wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha tilkal lailata fatawaddoa summa qoma yusolli faqumtu an yasarihi fa'akhozani faja'alani an yaminihi fasolla salasa asrota rok'atan summa nama hatta nafakho wa kana izza nama nafakho summa atahul muazzinu fakhoroja fasolla walam yatawaddo. Qala Amrun fahaddastu bihi Bukairon faqala haddasani Quraibun bizalik. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata,
Nimtu inda Maimunata, aku bermalam di rumah Maimunah. Ya, Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha tilka lailata, dan Nabi pada malam itu ya tidur dengan Maimunah. Ya, karena kan Rasulullah itu istrinya 9 ya. Nah, pada kejadian Ibnu Abbas bermalam di rumah Maimunah, Rasulullah SAW juga bermalam di sana. Fatawaddoa summa qoma yusolli. Nah, Rasulullah SAW wudu kemudian sholat. Fakumtu an yasarihi, lalu aku berdiri, aku bermakmum ya. Ibnu Abbas bermaksud ikut begitu sholat. Kemudian aku berdiri sholat an yasarihi, di sebelah kiri beliau. Fa'akhozani, kemudian Rasulullah SAW mengambilku, memegangku, faja'alani an yaminihi, kemudian menempatkan aku di sebelah kanan beliau. Fasolla salasa asyrota rok'atan, kemudian beliau sholat 13 rokaat. Summa nama hatta nafakho, kemudian beliau tidur hingga mendengkur. Wakana iza nama nafakho, dan Rasulullah SAW itu apabila tidur mendengkur gitu ya. Beliau itu kalau tidur mendengkur. Summa atahul muazzinu, kemudian muazzin mendatangi Rasulullah SAW. Fakhoroja fasolla, kemudian beliau keluar dari rumahnya. Fasolla, lalu sholat, walam yatawaddo, tanpa wudu lagi. Itulah terjemahnya ya. Nah, ini hadisnya yang kita bandingkan nih ya. Ini kejadian yang sama. Sebelumnya pada bab 57-nya Ibnu Abbas mengatakan dengan redaksi seperti ini ya. Dia mengisahkan kejadian bermalam di rumah Maimunah. Bittu fi baiti kholati Maimunata, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fasolla Rasulullah SAW al-isya'a, Rasulullah sholat isya. Summa ja'a, kemudian beliau datang. Fasolla arba'a rokaatin, lalu sholat 4 rokaat. Summa nama, kemudian tidur. Setelah 4 rakaat Rasulullah SAW tidur. Summa koma, kemudian bangun dan mengerjakan sholat. Faji'tu fakumtu an yasarihi, lalu aku berdiri di sebelah kiri beliau. Faja'alani an yaminihi, lalu beliau menempatkanku di sebelah kanannya. Fasolla khamsa rokaatin, kemudian beliau sholat 5 rokaat. Summa sholla rokaataini, lalu sholat 2 rokaat. Jadi 11 nih ya di sini. 4, 5, 2. Yang 4-nya dikerjakan ba'da isya, itu ya sebelum tidur, itunya dikerjakan ba'da isya, sebelum tidur, di awal malam berarti ya, beres berjamaah isya kemudian pulang lalu sholat 4 rakaat. Setelah 4 rakaat kemudian beliau tidur. Nah, ketika bangun lalu sholat 5 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi seluruhnya 4, 5, 2, 11 seluruhnya, tapi yang 4-nya dikerjakan di awal. Yang 5 rakaat dan 2 itu dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu. Artinya ini dikerjakannya dini hari lah itunya, yang 5 dan 2. Summa nama hama hatta sami itu goti tahu. Nah, setelah mengerjakan yang 5 dan 2 rakaat, beliau tidur hingga aku mendengar dengkuran beliau.
Summa kharaja ila sholati, kemudian beliau keluar menuju sholat subuh. Nah yang ini kemudian beliau menuju keluar rumah untuk mengerjakan sholat subuh. Nah kalau di sini ini kejadian yang sama. Nah Ibnu Abbas mengisahkan, aku bermalam di rumah Maimunah. Jadi di mana pada saat itu Rasulullah SAW juga tidur di sana. Beliau wudu kemudian sholat. Fatawaddo'a summa qoma yusollinya, beliau wudu kemudian sholat. Lalu aku berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu Rasulullah SAW memegangku dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Ini mungkin nggak kalau dua kejadian ini berbeda? Kalau kejadian ini berbeda berarti Ibnu Abbas teh waktu yang pertama di sebelah kiri dipindahkan ke kanan, yang kedua di kiri lagi. Itu mustahil. Ibnu Abbas bodoh. Oh, pasalnya kan berdiri di sebelah kiri Nabi, oleh beliau dipindahkan ke sebelah kanan. Nah apa ini terulang gitunya ketika bermalam lagi Rasulullah SAW sholat lagi, Ibnu Abbas ikut lagi berdirinya di sebelah kiri lagi, pindahkan lagi. Nah ini mustahil. Ya, ini menerangkan ini menerangkan kejadian yang sama. Jadi tidak anehnya kalau ketika ada hadis yang menerangkan kejadian yang sama itu redaksinya berbeda, itu tidak aneh. Kalau di hadis yang bab ke-57 yang sebelumnya itu lebih rincinya, Rasulullah itu sholatnya 4 rakaat di awal malam setelah pulang berjamaah sholat isya, kemudian tidur, setelah tidur ketika bangun menambah 5 rakaat, kemudian 2 rakaat, jadi totalnya 11. Di dalam hadis ini Ibnu Abbas mengatakan fasolla salasa asyrota rakaatan, beliau sholatnya 13 rakaat. Ya padahal kalau di bab ke-57 kan disebutkan kan sholat malamnya itu 4, tidur dulu, kemudian ketika bangun 5 dan 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah SAW tidur lagi, artinya masih ada waktu. Ya tidak dekat ke subuh berarti mengerjakan yang 5 dan 2-nya. Setelah mengerjakan 5 rakaat, kemudian 2 rakaat beliau tidur lagi. Ketika subuh beliau summa kharaja ila sholati, beliau keluar untuk mengerjakan sholat subuh. Di hadis ini Ibnu Abbas menyebutkan Rasulullah SAW sholat malamnya 13 rakaat. Nah ternyata bukan 13 itu atau sholat malamnya 13 rakaat. Yang sholat malamnya 11. Ya kalau di bab sebelumnya kan disebutkan bahkan format gitulah, rokaatnya itu 4, 5, 2. Di hadis ini Ibnu Abbas menyebutkan Rasulullah SAW sholatnya 13 rokaat. Di hadis lain juga ada yang menyebutkan Rasulullah SAW itu sholatnya 13 rokaat. Di antaranya yang menerangkan demikian itu Aisyah. Ini Ibnu Abbasnya di hadis ini yang menerangkan. Di hadis lain Aisyah yang menerangkan. Nah, ternyata bukan 13, bukan sholat malamnya itu 13 rakaat. Nah karena kemarin juga sudah disampaikan bahwa Aisyah mengatakan makana Rasulullah SAW yazidu ala ihda asrota rokatan fi Ramadana wala fi goirihi. Ya, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat malam tidak pernah lebih, makana yazidu di dalam redaksi hadisnya
tidak pernah lebih dari 11. Apakah di bulan Ramadan, ya fi Ramadana wala fi ghairihi, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, salat malam Rasulullah SAW itu tidak pernah lebih dari 11. Sekali lagi nih ya, Aisyah mengatakan demikian, Rasulullah SAW tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dan Aisyah sendiri di hadis yang lain, Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat malamnya 13 rakaat. Ini Aisyah sendirinya yang mengatakan demikian. Nah, ternyata bukan sholat malamnya 13 rakaat, tapi sholat malamnya tetap 11 rakaat. Sebelum sholat malam Rasulullah SAW mengerjakan 2 rakaat yang kemudian para ulama menamai sholat tersebut sholat iftitah. Ya, sholat iftitah yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat malam. Ini tidak termasuk sholat malam ya. Sholat iftitah itu sholat 2 rakaat sebelum mengerjakan sholat malam. Jadi bukan bagian dari sholat malam. Hanya keberadaannya memang itunya dikerjakannya itu sebelum mengerjakan sholat malam. Jadi 13 gitu, kelihatan seperti 13, padahal sholat malamnya tetap 11. Sebelum sholat malam Rasulullah SAW mengerjakan sholat iftitah 2 rakaat. Nah, sholat iftitah itu sholat 2 rakaat sebelum sholat malam. Tapi ini hanya ada di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan atau sholat tarawih ya, tidak ada sholat iftitah. Nah, ini nih kata-kata Ibnu Abbas di sini yang menyebutkan fasolla salasa asyrota rakaatan. Rasulullah SAW mengerjakan sholat malamnya 13 rakaat. Nah, padahal yang 2-nya itu tidak termasuk sholat malam. Nah, itu ada sebutan khususnya 2 rakaat sebelum sholat malam itu dinamai dengan sholat iftitah, muqaddimah, pembukaan, warming up gitu. Eta teh 2 rakaatnya itu nya sholat ringan gitu sebelum mengerjakan sholat malam. Nah, karena di sini Ibnu Abbas menyebut 13 nih. Ya, Rasul fasolla salasa asyrota rakaatan, kemudian beliau mengerjakan sholat 13 rakaat kemudian tidur hingga mendengkur. Ini padahal ini menerangkan kejadian yang sama ya. Menerangkan kejadian yang sama karena mustahil kalau ini kejadian yang berbeda. Kalau ini kejadian yang berbeda berarti Ibnu Abbas berarti kan. Kalau andai ini kejadian yang berbeda kan berarti Ibnu Abbas itu ketika kejadian pertama melihat Rasulullah SAW sholat malam ikut. Ibnu Abbasnya berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW. Kemudian oleh beliau pindahkan ke sebelah kanan. Kalau ada kejadian yang berbeda berarti kejadian yang kedua seperti itu lagi. Bermalam lagi di rumah Maimunah, kemudian melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam, ikut lagi, di kiri lagi oleh Rasulullah, dipindahkan lagi. Perasaan Ibnu Abbas nggak sebodoh itu. Ya, perasaan Ibnu Abbas nggak sebodoh itu kan, karena pada kejadian pertama andai 2 kejadian ini beda, berarti kan sebelumnya oleh Rasulullah kan sudah dikoreksi kesalahannya. Berdiri di sebelah kiri dan itu salah, oleh Rasulullah SAW dipindahkan ke sebelah kanan. Ternyata ketika kejadian lagi di kiri lagi, nah ini yang mustahil. Ini kejadian yang sama tapi dengan redaksi yang berbedanya di antara
perbedaan redaksinya itu, kalau di bab sebelumnya di bab 57 Ibnu Abbas kan menerangkan format rokaatnya 4, 5, 2. Kalau di sini di hadis ini Ibnu Abbas menyebut Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam 13 rokaat kemudian tidur hingga mendengkur. Ketika subuh Rasulullah SAW dipanggil, diberitahu oleh muazin. Dan ini biasanya ya, kalau sholat subuh Rasulullah SAW itu sholat rawatibnya di rumah. Nah, karena kan rumah Rasulullah SAW itu dekat ke masjid, sholat rawatibnya di rumah. Kalau yang berada di masjid itu sudah siap untuk mengerjakan sholat berjamaahnya, sholat wajibnya secara berjamaah, maka muazin akan memberitahu kalau di masjid itu sudah siap untuk dilakukan sholat berjamaah. Nah, bahkan ini ada hadis Aisyah ya yang menerangkan setelah selesai azan awalnya, Rasulullah SAW itu azan awal lagi, azan subuh. Ya, setelah selesai azan subuh, beliau sholat 2 rakaat, kemudian berbaring ke sebelah kanan, gegelehan itunya setelah azan subuh nih ya, sudah masuk waktu subuh. Nah, beliau sholat 2 rakaat. Aisyah menyebutkan sholat yang ringan. Ini Aisyah yang menyebutkan demikiannya, sholat yang ringan, seperti tidak membaca Al-Fatihah. Bukan tidak membaca Al-Fatihahnya, karena kan sholatnya sirnya tidak ada yang terdengar. Tapi dari durasi waktu Rasulullah SAW mengerjakan sholat tersebut, Aisyah merasa bahwa sholatnya itu sangat sebentar gitu ya, sholatnya itu sangat sebentar. Aisyah mengatakan seperti yang tidak membaca Al-Fatihah. Kan mustahil kan kalau tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah pasti membaca, bahkan bukan hanya Al-Fatihah, di 2 rakaat qabla subuh Rasulullah itu juga membaca surat. Dan beliau sangat suka gitu pada 2 rakaat tersebut, surat rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Rasulullah itu sangat menyukai untuk qobla subuh ya, untuk qobla subuh itu rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Fatihah. Kemudian 2 surat tersebut juga itu jadi langganan dibaca pada 2 rakaat ba'da maghrib. Itu ketika mendekati akhir hayat, sekitar saya lupa lagi 3 atau 6 ya, 3 atau 6 bulan kalau nggak salahnya. Nah, 6 bulan gitu sebelum beliau wafat, apabila mengerjakan ba'da maghrib itu membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kalau di qobla subuh entah dari kapan gitulah ya, entah dari kapan Rasulullah SAW itu suka gitu, menyukai membaca surat ketika qobla subuh itu, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, kalau di ba'da maghrib itu di akhir hayatnya sekitar 6 bulan sebelum wafat beliau itu, kalau mengerjakan rawatib ba'da maghrib yang itu suratnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan 2 surat ini juga ditetapkan
Kalau ini harus, tidak boleh, bukan surat yang ini. Ditetapkan rakaat pertamanya membaca Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas, yaitu untuk sholat di makom Ibrahim. Gak boleh yang lain suratnya aja. Sholat di makom Ibrahim itu harus yang ini suratnya. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Sholat di makom Ibrahim itu salah satu rangkaian dari pelaksanaan umroh. Setelah tawaf, kemudian sholat di makom Ibrahim. Caranya adalah sholatnya munfarid, tidak berjamaah nih, sholat di makom Ibrahim. Sholatnya munfarid, sholatnya masing-masing di tempat yang sama. Kan kalau yang umroh biasanya kan banyak. Selesai tawaf maka menuju makom Ibrahim, nah mengerjakan sholat di makom Ibrahim, sholat sunat di makom Ibrahim 2 rakaat, yaitu suratnya sudah ditetapkan tidak boleh yang lain. Sholatnya munfarid masing-masing, artinya tidak berjamaah, dan jahar. Kita membaca jahar, yang di pinggir juga membaca jahar. Seru pokoknya mah sholat. Seru dirinya semuanya jahar, padahal masing-masing sholatnya. Nah, sholat di makom Ibrahim ini termasuk rangkaian pekerjaan umroh, dan keberadaan sholat di makom Ibrahim tersebut itu, nah ininya diantara jenius brilian gitunya, kejeniusan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mengusulkan kepada Rasulullah untuk diadakan sholat sunat di makom Ibrahim. Nah, untuk urusan seperti ini, artinya ini untuk urusan agama Islam, Rasulullah SAW pun sebagai utusan Allah tidak bisa menetapkan berdasarkan pikiran atau selera dirinya, itu nggak bisa. Umar bin Khattab usul adakan sholat sunat di makom Ibrahim, ya Rasulullah paling mengatakan, ya saya bisa apa untuk menetapkan yang demikian, gitunya tidak bisa, meskipun beliau itu utusan Allah. Kan ada banyaknya Umar bin Khattab, itu banyak Umar bin Khattab, artinya terpikir gitu oleh Umar bin Khattab lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tapi kan ini masalahnya masalah agama Islam, dan agama Islam itu adalah disebutnya ciptaan Allah, milik Allah. Manusia gak boleh ikut campur urusan agama Islam, termasuk Rasulullah SAW-nya sendiri sebagai utusan Allah nggak boleh. Ada usul dari Umar bin Khattab demikian, nggak bisa Rasulullah menetapkan, meskipun menurut Rasulullah SAW sendiri itu baik. Katakannya menurut Rasulullah sendiri itu baik, tapi kan nggak bisa. Agama itu ciptaan Allah semuanya, tidak ada satupun tercampuri itunya yang berasal dari manusia, termasuk Rasulnya sendiri. Dari ada 15 hal gitu yang sebelumnya terpikir oleh Umar bin Khattab disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah angkat tangan, kan nggak bisa langsung ditetapkan. Yang terkenal itu ada 3. Nah, 1 tentang diharamkannya khomer, itu Umar bin Khattab sudah menyampaikan kepada Rasulullah, minta supaya khomer diharamkan. Kan Rasulullah juga angkat tangan, urusan menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu bagian Allah, bukan bagian Nabi, apalagi yang lain. Tapi kemudian turun ayat yang mengharamkan khomer, artinya Allah yang mengharamkan tetap. Kemudian yang kedua, nah itu sholat di makom Ibrahim, turun ayatnya yang memerintahkan diadakan sholat sunat di makom Ibrahim. Yang satu lagi tentang hijab, pembatas, ya, hijab itu pembatas khusus untuk istri-istri Nabi ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram.
khususnya untuk istri Rasulullah SAW ya, apabila berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau Rasulullah SAW sendiri nggak perlu hijab ketika beliau berbicara dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, untuk Rasulullahnya tidak ada hijab. Hijab itu khusus untuk istri-istri Rasulullah SAW. Nah, Umar bin Khattab usul bukan hanya 3 sebetulnya, ada 15, tapi ini yang paling terkenal. Kemudian turun ayat-ayatnya mengharamkan khamr, kemudian ayat yang memerintahkan sholat di makam Ibrahim, dan ayat tentang hijab untuk istri-istri Rasulullah. Nah, sholat di makam Ibrahim itu yaitu rangkaian pekerjaan umroh, nah di mana suratnya khusus tidak boleh diganti, tidak boleh surat yang lain. Betah sholat bisanya baca Ali Imran, itu bisa tuh baca Ali Imran didinya lantaran betah sholat di Masjidil Haram dan nyake setepuguh aturan saf. Ya, kalau sholat di makam Ibrahim saf sudah gak jelas. Banyak yang tawaf gitunya mendekati waktu sholat, ketika azan tawafnya masih berlangsung lah gitu. Nah, kemudian ketika mau sholat berjamaah semuanya sholat dulu, yang sedang tawaf juga berhenti sholat dulu. Setelah beres sholat kemudian disambung lagi tawafnya. Jadi tawafnya itu terpotong gitu ya oleh sholat wajib. Nah, banyak yang seperti itu. Ketika tawaf itu banyak kalau suami istri berdua tawafnya, asik banget tawaf berdua gitu. asik pisan nama. Kalau tawaf gitunya berdua suami istri, batur dunia selasa milik berdua sama didinya entah. Nah, ketika azan istrinya nggak mau, mereka tidak mau berpisah itu teh. Karena kalau beres sholat nanti mau ketemunya lagi bagaimana? Banyak gitu yang sholatnya itu berdampingan suami istri di Masjidil Haram kejadian. Sabtu sudah terpuguh lah gitu Sabtu. Diusir-usir gitu oleh askar perempuannya, suaminya ikut lagi ke belakang. Perempuannya disuruh ke belakang, suaminya ikut ke belakang. Ya, ketakutannya mereka itu kalau kemudian terpisahnya ketika mau melanjutkan tawaf bagaimana. Nah, kemudian kalau memang terus nggak ketemu lagi, mun leungit diri itu kumaha. Mun leungit diri itu kumaha. Pikir-pikir kan dia baiknya leungit dia aja. Ai geus di dieu mah harita caranya bae leungit ge atuh. Baru ditu mah nuhun bela deui. Geus ka imah atuh kan bae leungit aja. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Ini judulnya karena hadisnya kan sama, kejadiannya satu, ini kejadian yang sama nih meskipun beda redaksinya. Nah, bahkan nanti di bab berikutnya juga hadisnya masih hadis yang sama. Di bab 59 berikutnya nantinya itu hadisnya sama, hadis yang ini. Nah, artinya dari hadis yang sama, dari kejadian yang sama untuk 3 bab secara beruntun nih. Bab 57, 58, 59 ini hadisnya sama, tapi di bab 57 itu Imam Bukhari memunculkan kesimpulan apa? Ya, bab 57 menyimpulkan bahwa makmum itu tempatnya di sebelah kanan imam, persis, jangan berjauhan, artinya makmum itu tempatnya persis di sebelah kanan imam dan sejajar. Ya, sejajar seperti sejajarnya seperti biasanya gitunya. Kalau bersaf sejajar sesama makmum itu kan harus lurus. Nah, apabila sholatnya hanya berdua, ininya di bab 57 kan itu judulnya
bab makmum berdiri di sebelah kanan atau persis di sebelah kanan imam dan sejajar dengan imam apabila sholat hanya berdua. Nah, kalau di bab yang sekarang, andai terjadi seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, maksudnya ikut sholat bersama Rasulullah SAW tapi berdirinya di sebelah kiri, berarti ini kan salah. Kemudian imam memindahkan makmum yang hanya satu orang ini gitu ya ke sebelah kanannya. Apabila melakukan demikian, maka nah ini yang Imam Bukhari di sini lam tafsud sholatuhuma, sholatnya itu tidak rusak, baik imam yang memindahkan ataupun makmumnya yang dipindahkan. Artinya di sini imam melakukan gerakan di luar sholat. Ya kan memindahkan Rasulullah SAW, memindahkan Ibnu Abbas itu kan gerakan Rasulullah itu di luar sholat. Kemudian Ibnu Abbasnya dia kan melakukan gerakan juga, pindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Artinya kan dua-duanya kan melakukan gerakan di luar sholat. Apa gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di sini? Yaitu tangannya mengambil Ibnu Abbas dari sebelah kiri, dan beliau mengambilnya itu dari belakang, karena Rasulullah SAW itu memindahkan Ibnu Abbas itu jalannya gitunya dari kiri ke kanan, bukan ke depan tapi ke belakang. Nah, ini gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu tangannya gitu ya memegang Ibnu Abbas kemudian memindahkannya ke sebelah kanan. Adapun Ibnu Abbas melakukan gerakannya itu adalah dia pindah dari kiri ke kanan. Artinya kan dua-duanya melakukan gerakan di luar sholat. Nah, Imam Bukhari di sini memunculkan kesimpulan apabila terjadi demikian, yaitu imam memindahkan makmumnya yang hanya satu orang dari kiri ke kanan, maka sholat keduanya itu tidak rusak. Berarti ini masalahnya ya, karena sebetulnya kan keduanya ini baik imamnya ataupun makmumnya, mereka ini bukan mereka nya Rasulullah dan Ibnu Abbas, dua-duanya melakukan gerakan di luar sholat. Ini yang dimunculkan gitunya oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab sekarang. Karena kalau hadisnya sama, itu hadisnya samanya menerangkan dengan yang bab sebelumnya. Atau kalau tentang hadisnya ini berarti kan sudah gitunya, sudah diterangkan. Nah, di sini masalahnya atau yang diangkat oleh Imam Al-Bukhari pada bab ke-58 dari hadis itu adalah imam memindahkan makmum dari kiri ke kanan, berarti imam itu melakukan gerakan di luar sholat. Makmumnya sendiri juga melakukan gerakan di luar sholat, yaitu pindah dari kiri ke kanan imamnya, dari sebelah kiri imam pindah ke sebelah kanan imam. Nah, untuk hal ini pada kejadian yang lain nih ya, Rasulullah SAW atau ada hadis lainnya yang menerangkan Rasulullah SAW itu melakukan gerakan di luar sholat, atau disebutnya amalan-amalan yang bukan rangkaian pekerjaan sholat dikerjakan ketika sedang sholat. Nah, pada hadis lain Rasulullah SAW pernah sholat di atas mimbar, dan mimbar Rasulullah SAW itu tinggi sehingga ada anak tangganya ya. Mimbar Rasulullah itu tinggi sehingga ada anak tangganya untuk sampai ke atas mimbar. Nah, kalau yang pernah ke sana hanya melihat mimbar Rasulullah seperti apanya. Sekarang ya mimbar Rasulullah itu ada dan tinggi mimbarnya, ada anak tangganya.
Adapun makmumnya ya di bawahnya makmumnya, karena kan mimbar Rasulullah itu di dalam masjid. Mimbar Rasulullah SAW itu adanya di dalam masjid. Jadi pernah Rasulullah SAW itu berjamaah dengan para sahabat, tapi beliau berdiri di atas mimbar sebagai imam. Itu beliau berdiri di atas mimbar. Ternyata tidak setiap kali sholat seperti itu pelaksanaannya Rasulullah naik mimbarnya. Beliau menaik mimbar itu untuk mengajarkan sholat. Beliau sholat di atas mimbar itu untuk mengajarkan sholat kepada para sahabat. Jadi mengajar sholatnya bukan di luar sholat, tapi sekalian gitu ya, sholat berjamaah. Dan beliau mengerjakan sholatnya itu sekaligus untuk menjadi contoh, malah pernah seperti barusan untuk mengajarkan bagaimana kaifiat sholat, beliau sholat di atas mimbar dan para sahabat tentunya melihatnya kepada Rasulullah SAW. Tapi mimbar Rasulullah SAW itu satu tinggi gitunya, mimbarnya itu tinggi berapa meternya, 3 meteran gitu kurang lebih. Kalau melihat yang sekarang mimbar Rasulullah SAW itu ada di Raudhoh. Raudhoh itu bagian dari atau ada di dalam Masjid Nabawi. Di dalamnya ada Raudhoh. Raudhoh itu di dalam hadisnya disebutkan oleh Rasulullah seperti ini. Ma bain nababi wa minbari raudhatun min riyadul jannah. Antara rumahku dan mimbarku, nah mimbar itu ada di dalam masjidnya. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah, artinya taman. Seperti itu kan Raudhatul Atfal. Bahasa Indonesianya apa? Taman kanak-kanak. Nah, kanak nyalin anak atuh. Khususnya eta taman kanak. Taman kanak-kanak jadi kanak. Taman kanak-kanak, anak-anak. Nah, rumah Rasulullah SAW itu nempel ke masjid kan. Jadi rumah Rasulullah itu, nah ibarat ini nih ruangan ini nih. Beliau kalau keluar rumah itu langsung masuk masjid, berarti keluar rumah langsung ke tempat beliau menjadi imam. Nah ini mimbarnya. Antara rumahku dan mimbarku itunya tempat itu rumah. Antara rumahku dan mimbarku itu salah satu taman dari taman-taman surga. Entah apa maksudnya gitunya. Ini tempat itu ya, yang dimaksud adalah tempat beliau menjadi imam. Itulah Raudhoh, salah satu taman dari taman surga. Nah Rasulullah itu ketika mengajar sholatnya bukan di luar sholat, tapi mengerjakan sholat wajib saja. Kemudian pada satu kesempatan beliau sholatnya di atas mimbar, dan mimbarnya itu hanya cukup untuk berdiri. Kalau sujud nggak bisa, hanya untuk cukup. Yang sekarang juga seperti itu ukurannya. Atas mimbarnya itu hanya sekitar berapa kali berapa lah gitunya, cukup untuk berdiri saja. Kalau ruku di situ wah sangat beresiko. Kalau ruku di situ bisa terjongklok apa gitu ya, bisa jatuh karena memang hanya cukup untuk berdiri. Nah pada hadis yang menerangkan demikian, Rasulullah itu sholat di atas mimbar. Ketika hendak ruku beliau turun, rukunya di bawah. Tapi turunnya itu berarti kan untuk ruku beliau itu melakukan gerakan di luar sholat dulu, yaitu turun dari mimbar. Itu kan bukan rangkaian pekerjaan sholat. Ya, turun dari mimbar, kemudian ruku, i'tidal, sujud dilakukannya di bawah.
Ruku saja sudah tidak mungkin ya dilakukan di atas mimbar, ya apalagi sujud. Karena di atas mimbar itu hanya kecilnya hanya cukup untuk berdiri. Kalau sujud di situ nanti lututnya saja sudah tidak ada apa namanya, sudah di luar mimbar gitu. Nanti kalau mau sujud lututnya sudah ke sana, ya apalagi kepalanya. Ketika mau ruku, beliau turun dulu, ruku, i'tidal dan sujudnya dilakukan di bawah. Setelah selesai sujud beliau naik lagi untuk rakaat berikutnya ke atas mimbar. Nah, tapi gerakan yang dilakukan oleh beliau ketika turun itu, beliau menjaga supaya badannya tetap menghadap kiblat. Nah, di mana ini juga mungkin dilakukan. Misalnya gitu ya. Kalau sholat berjamaah yang jumlahnya sedikit lah ya. Misalnya berjamaah itu hanya 5 orang, 4 orang, 1 imam, 3 makmum. Misalnya ini contoh nih ya, 1 imam, 3 makmum. Kemudian datang masbuker. Nah, yang satu misalnya berdiri sebelah kanan, yang satu lagi masuknya ke kiri. Setelah yang awal ini selesai, mereka kan menyelesaikan menambah rakaat. Kan jaraknya ini dekat, hanya tadi ada 3 orang makmum, mereka lanjutkan sholatnya berjamaah karena kan dari tadi juga mereka berjamaah. Nah, maka merapatlah 1 orang, gitunya, merapatlah 1 orang, mau yang kiri ke kanan atau yang kanan ke kiri atau dua-duanya. Nanti ketemu di tengah. Dua-duanya melakukan gerakan merapat untuk melanjutkan secara berjamaah. Nah, maka ketika melakukan gerakan untuk merapat itu badannya harus dijaga supaya tetap menghadap ke kiblat. Tapi kalau yang 2 ini, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, masjidnya Masjid Nabawi, ujungnya juga di belah mana? Nggak mungkin untuk merapat, keburu habis. Yang satu mau merapat, ketika ke sana kerwirin dah. Beres satu sholat lagi, jauh Masjid Nabawi, ujungnya itu berapa ratus meter. Nah, kalau tadi makanya saya contohkan, misalnya kalau ini kan hanya terhalang oleh 3 orang. Ketika mereka selesai, nah yang 2 ini kan melanjutkan untuk menambah kekurangan rokaatnya. Bagaimana? Berjamaah, karena dari awal juga mereka berjamaah. Yang aneh itu kalau kemudian jadi masing-masing. Suka terbalik nih. Ada yang mengatakan lanjutkan masing-masing, artinya yang masbuk ini ya tidak melanjutkan sholatnya secara berjamaah dengan mengatakan mana dalilnya yang melanjutkan secara berjamaah. Aneh, dari tadi juga berjamaah, kalau melanjutkan secara berjamaah perlu dalil. Justru yang perlu dalil itu mana dalilnya kalau kemudian berubah statusnya dari berjamaah menjadi munfarid, itu yang perlu dalil. Jangan terbalik. Kenapa mereka yang nanya mana dalilnya yang melanjutkan secara berjamaah? Liur cik urang teh itu malah aya dalilnya. Yang masbuk ini diakui nggak sebagai anggota jamaah? Ya, yang masbuk itu diakui nggak sebagai anggota berjamaah? Mereka imam dan yang tidak masbuk selesai, nah tinggallah yang masbuk. Mereka masih berjamaah nggak? Coba pertanyaannya, mereka masih berjamaah nggak ketika imam itu selesai? Dari tadi kan babarengan sholat ya. Tadi itu babarengan sholat ya. Berjamaah hanya ketika imam selesai, mereka belum. Dengan imamnya, dengan imam itu sudah lepas, sudah tidak berjamaah lagi dengan imam karena memang imamnya sudah selesai. Nah, sesama masbuk masih berjamaah nggak?
Dari tadi juga sedang berjamaah, dari tadi juga berjamaah. Kenapa ketika melanjutkan sholatnya, melengkapi kekurangan jumlah rakaatnya, jadi masing-masing? Dan ada yang mengatakan harus masing-masing. Mana dalilnya yang menerangkan melanjutkannya secara berjamaah? Aneh sebetulnya. Pertanyaan seperti itu harusnya kalau berubah disebutnya kan, berubah dari tadi kan berjamaah, kenapa sekarang ini menjadi munfarid masing-masing? Mana dalilnya yang mengubah status tersebut? Sehingga tidak ada halangan kalau seperti tadinya, selama memungkinkan. Mungkin terhalang 2-3 orang, masih bisa merapat untuk berjamaah lagi. Tapi kalau kejauhan, jangan tanggung-tanggung. Masjid Nabawi itu ujung ke ujung berapa ratus meter, lempang wae capek. Dari ujung ke ujung itu jalan saja capek, sangat luas Masjid Nabawi. Nah, Anda yang masbuknya, yang satu di ujung kanan, yang satu di ujung kiri. Begitu beres, ketika berdiri kan, kieulah kalau itu ayah. Ada yang masbuk jalan ke sana, jalannya juga nggak bebas kan, badannya harus tetap menghadap ke kiblat. Jadi berjalanlah seperti kepiting, mata ke depan, berjalannya ke samping. Apaan kepiting gitu ya, kepiting teh panon kahareup ari lempang, kagigir teh kepiting. Merapat, ini badannya kalau melakukan seperti itu nya, badannya harus dijaga gitu supaya tetap menghadap ke kiblat. Ketika Rasulullah SAW turun dari mimbar itu tidak bebas gitu gerakannya. Ya, badannya tetap menghadap ke kiblat, berarti turunnya mundur. Ya, turunnya mundur gitunya karena anak tangganya itu ya. Anak tangganya itu gitu, kalau turun itu badannya itu menghadap ke kiblat. Nah, ketika selesai sampai sujud mau naik lagi, tetap badannya dijaga menghadap kiblat. Kecuali kalau darurat yang tidak mungkin lah, mustahilnya untuk tetap menjaga badannya ke kiblat. Mungkin ada yang seperti itu, mungkin. Misalnya kalau sedang sholat di tempat terbuka, terus ada ular, apa mau dilanjutkan sholatnya? Ketika sujud itu ular di sini, di pinggir kepala, moal bener sholatna gerek sujudna ge eta orang yang nungguan. Paksakan we sholat cek orang di gua save gitu pacok cek aing gitu. Oh nyantai cek orang. Ini kan membahayakan, maka ya bunuh dulu ularnya. Emang ular kalau mau dipukul pasrah gitu, lompat orang itu udah gue heula. Ya, artinya dikejar ularnya, dipukul lah, dibunuh gitunya. Kemudian balik lagi. Nah, kalau ini contohnya nggak mungkin itu menjaganya badannya itu tetap menghadap ke kiblat. Udah orang itu nyangigir gitu. Ke orang ini disengserikeun gitu. Cek orang itu kalau gitu mah oke udah gitu. Kalau itu nggak mungkin ya, contoh seperti itu nggak mungkin ya, untuk menjaga badannya tetap menghadap ke kiblat. Kemudian kalau ularnya larinya ke belakang, dari ularnya jalan mundur dia, itu juga nggak mungkin. Akan ada lah ya, jadi pada pokoknya akan ada hal seperti itu mungkin terjadi. Tapi yang pokok gitu kalau melangkah ya, ketika sedang sholat itu kemudian melangkah, maka badan harus dijaga tetap menghadap ke kiblat. Itu contohnya Rasulullah ketika turun nggak bebas ya, dengan gerakan yang bebas gitunya turun dari mimbarnya, tapi menjaga badannya tetap menghadap ke kiblat.
Berapa gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, berapa gerakan gitunya yang dilakukan oleh Rasulullah ketika turun dari atas mimbar ke bawah? Itu anak tangganya ada berapa? Seperlunya berarti kan? Ini seperlunya kan gerakan yang dilakukannya itu ya seperlunya untuk sampai di bawah itu ya kakinya melangkah kan bergerak berarti menuruni anak tangga berapa gerakan yang dilakukan? Ya hitunglah anak tangganya ada berapa? Itu turun ketika naik melakukan gerakan lagi ini di dalam sholat. Jadi seperlunya meskipun bukan bebas. Ada yang menyebutkan maksimal 3 lebih dari itu batal. Atau Nabi teh batal meureun waktu turun dari mimbar. Tingginya mimbarnya itu tinggi artinya gerakannya kalau maksimal 3 berarti 1 kaki kiri, 2 kaki kanan, 3 kaki kiri lagi, yang keempat sudah batal. Menggudag orai sabaraha. Tuh, kalau mengejar ular berapa rakaat? Belum larinya, belum memukulnya, canjing cetna urang da orai trek pacok. Tuh berarti pokoknya gelut heula we jeung orai. Bisa lebih, bisa banyak lah gitu gerakannya ya seperlunya gitu, seperlunya berapa banyaknya tidak ada ketentuan, tapi memang diusahakan tadinya jangan terlalu banyak, kecuali kalau ada ular wah itu entah sudah nggak bisa dihitung ya, nggak bisa diprediksi berapa gerakan itu sampai aman ularnya terbunuh kemudian lanjutkan lagi sholatnya. Nah, tapi kalau seperti ininya ketika sedang sholat kan muncul gitu ada yang gatal, boleh gak digaruk? Nya tuh nu atul mah digaro di mana ge? Da teu digaro mah nggak ganggu, nanti sepanjang sholat itu akan terus mengganggunya si pikiran itu akan terus ke nya itu bagian badan yang gatal. Lalu digaruk ya seperlunya ya jangan gegetret. Ta eta nu riweuh mah nu gegetret. Beda atuh gagaro jeung gegetret mah. Nu gegetret mah mun aya bahan ti takbir nepi ka salam leungeun teh tuluy we gitu. Nya kapan mau tangan mau di sini, begitu takbir ge ke sini malah. Begitu takbir teh langsung we ka dieu. Beres ti dieu tuluy kana cangkeng, tuluy kana suku nepi ka salam teh eureun ge eta gegetret ngaranna nu kitu mah. Itu tidak sah salatnya kalau seperti itu. Bolehnya melakukan gerakan di luar sholat seperlunya. Ya ini kan dalilnya yang ini. Rasulullah kan melakukan gerakan di luar sholat, yaitu memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Karena kalau di kiri salah, makmum bukan di situ. Kalau sholat berdua, makmum itu posisinya sebelah kanan, imam sebelah kiri. Karena antara keduanya ini sejajar. Yang mana imam yang mana makmum itu adalah imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Ternyata Ibnu Abbas salah karena saat itu Ibnu Abbas masih anak-anak. Tapi kan oleh Rasulullah masa Ibnu Abbas mau ikut sholat dilarang. Tapi kan tetap harus benernya meskipun masih anak-anak, diajarilah yang benar oleh Rasulullah SAW, yaitu kalau berjamaah berdua makmum di sebelah kanan. Terpaksa, anggaplah di sininya terpaksa Rasulullah melakukan gerakan di luar sholat, yaitu memindahkan Ibnu Abbas. Nah Imam Bukhari ini nih bab ini sekarang masalahnya, imamnya melakukan gerakan di luar sholatnya, Rasulullah melakukan gerakan yaitu memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Makmumnya sendiri Ibnu Abbas melakukan gerakan, dia pindah dari sebelah kiri Rasulullah ke sebelah kanan. Nah dalam bab ini Imam Bukhari memunculkan lam tafsud sholatuhuma, baik imamnya ataupun makmumnya sholatnya tidak rusak. Justru yang rusak itu kalau membiarkan Ibnu Abbas berada di sebelah
kiri karena ini posisi yang salah, rusak. Kalau itu terpaksa Rasulullah melakukan gerakan memindahkan Ibnu Abbas. Nah ini bab ini nih ya, meskipun kejadiannya spesifik, tapi kan kesimpulan umumnya gitunya dari kejadian ini adalah imam sebagai imam atau sebagai makmum melakukan gerakan di luar sholat. Gerakan di luar sholat itu artinya gerakan yang bukan rangkaian pekerjaan sholat, dikerjakannya di dalam sholat. Kalau itu diharuskan maka tidak merusak sholatnya. Itu apa makanya kalau itu memang harus dilakukan ketika sedang sholat maka tidak merusak sholatnya. Bahkan tadi mengejar ular juga lakukan karena itu harus dilakukan. Atau pernah juga saya contohkan kalau ibu-ibu kan sholatnya di rumah. Ya kalau ibu-ibu itu kan sholatnya di rumah. Nah andai ketika sedang sholat lalu tercium bau gosong mau bagaimana? Uduhnya tadi teker masak. Ya, ibu-ibu ini gitunya gak sholat zuhur misalnya, ketika mengerjakan sholat zuhur gitu tadi menagenkan apa tadi itu sedang masak apa, ketika sedang sholat tercium bau gosong, coba mau bagaimana? Itu ada bahayanya gitu kan kalau selesaikan sholatnya. Kalau diteruskan gitu sholatnya, bisa-bisa yang gosong bukan hanya pasakannya, dapur gosong, bisa-bisa kebakaran. Nah maka pergi dulu ke dapur. Nah ini juga susah kan untuk menjaga badan tetap menghadap ke kiblat karena harus buru-buru, mungkin harus lari ke dapurnya. Ya, cepat-cepat mematikan apinya, mematikan kompornya. Mana sholat 4 rakaat lagi, baru rakaat pertama, terus selesaikan sholatnya. Nah ketika ke dapur, nah, yang gosong bukan hanya dapurnya, habis ternyata kebakaran. Dan kalau ini diperlukan tadinya, kalau hal ini diperlukan, misalnya kalau ibu-ibu sholat di dalam kamarnya, di ruang di kamar tidur, sholatnya di kamar tidur, sementara dapur gitu kan, kau mau imah korun nopan antara ruang tidur jeung dapur, tambah kudu maraton tambah jauh kan antara, maka melakukan gerakan pergi ke dapur, mematikan kompor, balik lagi melanjutkan sholatnya dengan syarat tidak berbicara. Dengan syarat tidak berbicara. Nah, selama melakukan gerakan tersebut sama kalau menurut Imam Bukhari di sini, sholatnya tidak rusak. Ya, sholatnya itu tidak rusak. Caranya adalah hentikan sholatnya, kemudian mematikan kompor dulu, balik lagi, tidak mengulang dari awal, tapi sambung yang tadi, berhenti di mana, lanjutkan. Ya tidak membatalkan sholatnya, berartinya ini kan disebutnya sholatnya tidak rusak. Ya kenapa harus dibatalkan kalau tidak rusak? Balik lagi ke kamar, kemudian lanjutkan sholat yang tadi, disambung lagi, berhentinya di mana, lanjutkan dari situ hingga selesai. Tidak membatalkan sholatnya sehingga tidak mengulang lagi dari awal, tapi menyambungnya sholat yang sebelumnya terhenti karena alasan yang tadi. Ya, contohnya gitulah, contohnya barusannya misalnya kalau ya, ibu-ibu sedang sholat tercium bau gosong, sadar gitu, benar tadi itu sedang memasak sesuatu lahnya. Hentikan sholatnya, pergi ke dapur, matikan kompor, kemudian balik lagi menyambung sholat yang sebelumnya dihentikan.
Tidak bolehnya, tidak boleh tidak boleh dibatalkan. Dihentikan, kerjakan dulu keperluannya, setelah selesai balik lagi, sambung lagi sholat yang tadi diselesaikan. Nah ini masalah pokoknya nih di bab ke-58 ini, karena dari hadis yang sama, dari kejadian yang sama. Nah Imam Bukhari di bab ke-58 ini, babun iza qomar rajulu an yasaril imam, bab apabila seseorang berdiri di sebelah kiri imam, fahawwalahul imamu ila yaminihi, kemudian imam memindahkannya ke sebelah kanan, lam tabsud sholatuhuma, maka sholat keduanya itu tidak rusak. Ya, padahal gitu kan di dalam sholatnya itu melakukan gerakan yang bukan rangkaian pekerjaan sholat, yang melakukan gerakan di luar sholatnya dilakukan di dalam sholat, sholatnya tidak rusak. Nah sebanyak apa gerakan yang dilakukan? Seperlunya. Ya seperlunya, ya meskipun tadi antara, kalau bahasa Sundanya tadi antara gegaro dan gegetret ada beda. Kalau gegetret itu berarti terus saja melakukan gerakan di luar sholat, itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau sekali-kali muncul ada bagian badan yang gatal lalu digaruk sebentar, sudah lanjutkan sholatnya. Nah itu tidak merusak, apalagi membatalkan. Di sini bahasanya pun lam tafsud, tidak rusak, apalagi batal artinya ya, apalagi batal, sholatnya itu tidak rusak. Nah ini perbandingannya antara batal dan rusak gitu ya. Kalau ibadah saum, ada kan yang membatalkan ibadah saum apa? Ya itulah apa yang dilarang, ya makan minum misalnya. Orang yang sedang saum lalu makan, batal berarti saumnya. Tapi untuk yang sedang saum, Allah melarang itu di surat apa, yang wala yarfus wala tajhal, jangan bicara yang porno, jangan bicara kasar. Nah itu tidak membatalkan, tapi itu akan merusak ibadah saumnya. Itu ya, antara merusak dan membatalkan itu hal yang berbeda. Nah Imam Bukhari di sini menyebutkan tidak rusak, ya apalagi batal. Nah karena tidak batal berarti kan kalau ke dapur dulu mematikan kompor kan itu tidak membatalkan sholat yang sedang dilakukan. Makanya ketika kembali dari dapur lanjutkan, tadi berhenti di mana, karena sholatnya tidak batal juga tidak rusak. Padahal kan terhenti gitu kan untuk mematikan kompor, ada keperluan, ada kondisi darurat itu sehingga harus dihentikan dulu sholatnya lalu mengerjakan hal yang lain dulu. Setelah selesai balik lagi melanjutkan sholat yang tadi, itu sholatnya tidak rusak. Jadi ininya di bab sekarang itu masalah yang diangkat oleh Imam Al-Bukhari. Intinya baik sebagai imam ataupun sebagai makmum, apabila melakukan gerakan di luar sholat karena darurat, karena harus melakukan gerakan tersebut, maka itu tidak merusak apalagi membatalkan sholatnya. Ya, dengan dalil di sini bahwa dalil yang ini Rasulullah SAW memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Itu yang dilakukan oleh imam. Kemudian Ibnu Abbas juga melakukan gerakan, yaitu pindah dari sebelah kiri Rasulullah ke sebelah kanan. Setelah itu lanjutkan lagi sholatnya sampai selesai, kan Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Ya, Ibnu Abbas juga tidak membatalkan sholatnya. Ini itu diantara di sini nih ya kesimpulan Ibnu Hajar Al Asqalani
wastudilla bihi ala anna misla zalika minal amali la yufsidus salat. Ya, apa hadis ini dijadikan dalil bahwa gerakan yang dilakukan oleh Rasul dan Ibnu Abbas dan semacamnya lam yufsidus sholata, itu tidak merusak sholat. Dengan bahasa demikian ya, kalau tidak merusak sholat apalagi membatalkan. Beres tah bab 58-nya, kalau hadisnya lah hadisnya sudah karena hadisnya ini sama. Ya, karena hadisnya samanya di bab sebelumnya kan sudah, yaitu yang itu Ibnu Abbas bermalam di rumah Maimunah dan seterusnya itu. Karena ini hadisnya sama. Nah, untuk bab berikutnya juga hadisnya masih yang itu. Di bab 59 ya, nantinya ini kalau sekarang juga nggak akan keburu nih ya. Di bab 59 Imam Bukhari memunculkan judul, kalau seseorang sholat tidak berniat menjadi imam tapi akhirnya jadi imam, gak masalah. Nah, asalnya tidak berniat menjadi imam itu, tapi kemudian menjadi imam. Ya hadisnya masih yang ini. Rasulullah kan tadinya mau sholat sendirian. Ya, Ibnu Abbas kan tidak diajak, Maimunah juga tidak diajak untuk sholat berjamaah. Tapi karena Ibnu Abbas saat itu masih anak-anak, ketika melihat Rasulullah sholat, dia ikut sholat. Ya masa dilarang oleh Rasulullah? Ya tidak akan dilarang. Ya, tapi hadis ini ya, kemarin juga sudah disampaikan, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk sholat malam, sholat tahajud boleh berjamaah. Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Karena selain kejadian ini gak akan ada hadisnya Rasulullah SAW itu mengajak istrinya berjamaah. Kalaupun mau diajak pasti istrinya. Gak pernah ada hadis yang menerangkan Rasulullah itu berjamaah sholat malam bersama istrinya, apalagi bersama sahabat yang lain rame-rame, banyakan. Kalau di dalam bulan Ramadan ya Rasulullah yang menjadi imam sholat berjamaahnya, sholat malam berjamaah di bulan Ramadan. Benar, Rasulullah berjamaah sholat malamnya. Di luar bulan Ramadan nggak pernah mengajak siapapun. Ya, istrinya saja kan tidak pernah diajak. Justru kan yang ada hadis yang menerangkan Rasulullah SAW sholat malam, ternyata Aisyah itu berada di tempat sujud beliau. Ketika mau sujud kan kepala Rasulullah itu kena ke kaki Aisyah. Disingkirkan oleh Rasulullah. Aisyah sendiri sadar, tahu Rasul sedang sholat, tapi nggak berjamaah. Selesai sujud, bangun lagi ke rakaat berikutnya, kemudian kaki Aisyah nangunjar deui. Apa itu nangunjar? Itulah bahasa sekarang rese itu. Selonjor apa? Ini selonjoran pan gitunya kakinya. Selonjor lagi ketika mau sujud, suku geus dididui. Aisyah menerangkan kejadian tersebut. Aisyahnya juga sadar. Kan tidak diajak berjamaah. Ya seperti itulah kejadiannya. Juga istrinya yang lain, juga sahabat yang lain, nggak pernah ada yang diajak berjamaah oleh Rasulullah untuk sholat malam di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan ya banyak dalilnya yang menerangkan Rasulullah itu sholat berjamaah. Teruslah tuh 21. Tapi ini yang pokok nih ya, yang pokok nih, ini penting nih, ini sangat penting ya, melakukan gerakan yang bukan rangkaian pekerjaan sholat di dalam sholat. Untuk kondisi darurat harus dilakukan, maka itu boleh dan tidak merusak sholatnya, apalagi membatalkan. Itulahnya bab Ibnu Imamnya dengan dalil yang hadisnya sama dengan bab sebelumnya.